Lebih mau bagus. bertanya. Boleh. Silakan. Ini kan Ibu bilang Yesus bukan Allah. Kalau menurut agama Ibu, Allah bukan Yesus gimana? Oke, jadi Ibu mempertanyakan tema atau judul di Komal ini ya. Boleh saya Iya. jelaskan dulu sama Ibu, tapi di mute dulu ya, dan jangan dipotong ya. Saya nggak sampai 5 menit kok menjelaskannya. Paling lama juga 2 menitan lah, itu Oke. pun udah cukup lah. Baik, terima kasih. Ibu, sebelum Ibu saya tunjukin, sorry, saya tunjukin data-data lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Iya, halo Ibu Rifa. Iya Ibu, agamanya apa Bunda? Silakan perkenalkan dulu agamanya. Saya agamanya Kristen Katolik. Oke. Saya mau bertanya. Sebentar, saya sapa dulu Ibu ya. Selamat datang di room Islam, di mana di sini konteks room ini adalah diskusi lintas agama. Tanya jawab tentang seputar iman, di dalamnya mencakupi teologi, kristologi, dan islamologi. Nah, supaya tidak terjadi penghujatan, kalau mau menjelaskan agamanya sendiri, tolong buka kamera supaya tidak menghujat, karena tadi terakhir orang Kristen yang naik ke sini di awal sok baik, ujung-ujungnya malah menghujat. Maka supaya kita diskusinya lebih santun, silakan dibuka kamera. Tapi kalau tidak bisa buka kamera, Anda hanya diberikan hak untuk bertanya saja tentang agama saya atau pemahaman saya tentang agama Anda. Silakan diambil haknya Bu Tania, lebih daripada itu nggak diberikan hak. Tidak diberikan hak mengintervensi, menyuruh-nyuruh, memerintah, menghujat, memaki, mencaci, tidak. Ya, hanya boleh menjelaskan atau boleh bertanya. Seperti itu, silakan. Silakan Bu Tania. Ya, halo. Ya, oh mantap nih. Kalau gini kan Ibu, enak ya, diskusi kita saya jadi mau bagus. bertanya.
Boleh, boleh, boleh. Silakan. Ini kan Ibu bilang Yesus bukan Allah. Kalau menurut agama Ibu, Allah bukan Yesus gimana? Oke, jadi Ibu mempertanyakan tema atau judul di Komal ini ya. Boleh saya Iya. jelaskan dulu sama Ibu, tapi di mute dulu ya, dan jangan dipotong ya. Saya nggak sampai 5 menit kok menjelaskannya. Paling lama juga 2 menitan lah, itu Oke. pun udah cukup lah. Baik, terima kasih. Ibu, sebelum Ibu saya tunjuk, sorry, saya tunjukin data-data lengkap dan konkret nanti, tapi saya jelaskan dulu. Pertama, Yesus bukan Allah. Ini bukan karena saya Islam, tapi karena saya seorang pelajar, saya seorang mahasiswi. Nah, Yesus itu adalah nama oknum yang dibunuh pada abad pertama menurut Tacitus dan juga Flavius Josephus, dan menjadi tokoh di dalam agama Kristen sebagai Tuhan dan sembahan, dan juga Allah menurut orang Kristen. Tetapi perlu Ibu ketahui, kata Allah yang adalah transliterasi nama Tuhan dalam berbahasa Arab itu tidak pernah menjadi gelar untuk Tuhan manapun, dan tidak ada diksi kata Allah bisa kita temukan dimanapun. Kalau Ibu berpatokan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibu punya handphone satu lagi atau punya laptop nggak? Biar Ibu cross check, saya arahkan. Nggak, kalau nggak bisa saya tunjukin. Nggak ada, Bu. Oke, kalau gitu saya tunjukin ya. Oke, kita pakai data sekarang supaya Ibu bisa melihat kenyataan yang terjadi. Ya, bentar. Saya tunjukin sama Ibu sebuah kamus ya. Kamus tuh saya bisa tunjukin 3, tapi saya ambil KBBI aja dulu. Ya. KBBI, kata Allah itu apa sih gitu ya. Maka kita akan lihat KBBI. Oke, sekarang saya besarkan ini biar kakak bisa melihat. Bentar ya, saya besarkan dulu ini. Nah, ini kakak lihat fokus ke data yang saya tunjukin ya. Iya. Nah, ini saya liatin datanya di komputer saya, di laptop saya. Ya, kata Allah. Ya, ini KBBI ya. Sorry. Ini kalau kita lihat KBBI ini ya, kata Allah ini nih. Kakak di mute dulu biar nggak ini, kakak perhatikan ini. Ini lihat ya situsnya kbbi.co.id ya. Nah, kata Allah dalam KBBI adalah nama Tuhan di bahasa Arab. Jadi kata Allah ini di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Tapi kalau kakak mengakui kalau nama Tuhan itu adalah Allah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena apa? Nanti konsekuensinya adalah Yesus itu dibangkitkan sama Tuhan saya, yaitu Allah. Nih datanya saya kasih nih. Di dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Bentar ya. Kisah Para Rasul. Ya. Nih Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 32. Nah, di sini kita lihat Kisah Para Rasul pasal ke-2 nomor 32, Ibu nampak ya? Yesus Iya. inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, karena secara ilmiah Allah adalah nama Tuhan, berarti kalau Ibu mengakui kalau nama Tuhan itu adalah Allah, maka secara tidak langsung Ibu akan mengatakan bahwa Tuhan saya membangkitkan Tuhan Ibu. Jadi saya hanya ingin kalian kembali kepada nama Tuhan kalian yang kalian imani. Kalau nama Tuhannya Yesus, ya udah Yesus aja. Nah, nama Tuhan saya tidak boleh dihina, karena saya tidak akan terima itu. Tapi saya bukan penolakannya dengan persekusi kalian, ngamuk-ngamuk, enggak. Tapi saya tetap jelaskan mana kebenaran, supaya kebenaran ini diterima. Jadi Yesus bukan Allah, karena Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang ditransliterasi ke dalam huruf Latin menjadi ALLAH.
Nah, kalau misalkannya ibu punya data menunjukkan Allah itu adalah sebuah nama atau gelar, silakan. Karena setahu saya kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Saya tunjukin ya Bu ya, datanya ya. Oke, boleh? Allah itu artinya sumpah serapah. Nih, saya tunjukin. Ibu boleh kok cek buku. Kita pakai bahasa asli aja, Bu. Ya. Nih, justru bahaya kalau bilang Tuhan itu Allah. Kenapa? Karena arti Allah itu adalah sumpah serapah. Jadi seolah tuh Tuhan disumpahin terus. Ibu crosscheck dalam kitab Mazmur pas. Nah, ini saya bukakan lagi datanya. Ya, saya bukakan lagi datanya. Nih, ini dalam Mazmur pasal 10 nomor 7, mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Nah, mari kita lihat bahasa asli sumpah serapahnya itu. Apa sih bacaannya dalam bahasa Ibraninya sumpah serapah itu? Nah, ini Ibu lihat ya. Ibu lihat di sini sumpah serapah. Ini kalau kita mau lihat bahasa aslinya, klik angka ini, Bu. Dia akan pergi ke bahasa asli. Nah, ternyata bahasa asli untuk sumpah serapah adalah Allah. Nah, jadi tidak ada Allah itu dipakai untuk gelar. Nah, mungkin saya harus ajarkan Ibu yang benar itu yang mana sih? Kalau Ibu percaya kitab Ibu dituliskan menggunakan bahasa Yunani, harusnya Ibu memanggil kata theos dan kurios. Nah, theos itu adalah God atau dewa atau sembahan. Kurios adalah penguasa. Ya, presiden itu bisa dipanggil kurios. King James juga dipanggil kurios, Lord. Nah, kalau untuk merujuk kepada bahasa Semitik, dalam bahasa Arab itu bukan Allah, tapi ilah, L-nya satu. Dalam bahasa Ibrani itu adalah Eloah. Dalam bahasa Aramaik adalah Allah. Jadi tidak bisa dikatakan Allah. Nah, seperti itu, Bu. Silakan Ibu tanggapi. Ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Nggak ada, cukup aja segitu. Ibu, Tuhan Ibu tetap Allah atau udah ganti sekarang Yesus? Masih tetap Yesus, karena saya agamanya Kristen Katolik. Nah, berarti Ibu sudah mulai ya, Yesus bukan Allah ya, bukan Allah ya. Karena kalau Allah dia sumpah serapah, kalau Allah itu Tuhannya umat Islam. Oke, terima kasih, itu keren banget. Kalau sudah, kalau Ibu mau membantah saya boleh, asal punya data. Tapi kalau nggak bisa bantah saya ya, Saya nggak juga punya nggak mau data, dibantah. Bu. Masya Allah, oke ya. Oke ya, kalau gitu kita sepakat ya Ibu, bahwa Yesus bukanlah Allah. Iya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Salam toleransi. Ada lagi pertanyaan tentang agama saya? Boleh? Silakan. Udah cukup. Cukup. Mau standby, mau turun? Turun aja. Oke. Salam santun, salam toleransi, sehat-sehat selalu. Semoga bahagia selalu ya di dunia, di akhirat saya nggak tahu. Terusan Allah. Oke, shalom. Salam. Oke, Yunus, silakan. Agamanya apa? Ya, agamanya apa Yunus? Oke, silakan turun. Gitu ya. Kalau seandainya kalian itu bisa menerima kenyataan begitu tuh bagus. Akhirnya tuh kita nggak perlu debat kusir. Bagus. Yang nggak tahu diri biasanya tuh orang-orang yang nggak tahu tapi sok tahu. Banyak pula ceritanya. Kalau katanya ini bagus dia. Dia tahu bilang tahu, nggak tahu bilang nggak tahu. Bagus itu kayak gitu. Namanya tuh bijaksana gitu ya. Bagus kayak gitu, nggak ada debat-debat liar gitu. Halo Pak Topan. Halo Pak Topan. Oke, kalau gitu saya turunkan. Ini ular bludak nih. Nah, apa? Silakan mau ngapain? Mau pansos?
Halo, assalamualaikum. Alaikum. Kenapa sih ngebahas agama orang? Kok pede kali kau ngebahas agama orang? Aku lagi ngebahas tentang nama Tuhanku, kok pede kali kau? Penting kali agama kau dibahas di sini. Kecuali agama kau penting dibahas di sini nggak apa-apa. Oh, Yang paling penting dibahas itu berarti agamaku, karena agamaku yang ada ilmunya. Dan lagi pula penting bagiku mendakwakan agamaku. Kayak penting kali agama kau bahas di sini. Kayak ngerasa penting kau. Siapa kau rupanya? Apa agama kau berarti rupanya? Kok kau pula yang Yesus itu keberatan? agama lu ya? Siapa kau? Kau pula siapa kau? Bukan donatur kau, so ngatur kau. Hantu belau Ya kau turun udah, kau. ya udah turunin aja. Kalau itu kan Memang kuturunkan, nggak perlu kau minta, memang kan kuturunkan kau. Makasih. Di sini kalian nggak ada hak mengatur-ngatur aku di sini. Bapak kalian aja nggak bisa ngatur aku di sini. Tuhan kalian aja nggak bisa ngatur aku di sini loh. Aku Tuhan, aku yang Tuhan di Komal ini. Tuhan kalian aja di sini datang kalau nggak sopan ku hantam. Datang-datang orang kan, akulah Yesus katanya. Riva berhenti kau sekarang. Oh, ku hantam, ku debat. Nggak takut aku sama orang. Ngapain takut sama orang? Yang takut tuh sama Tuhan. Kalau sama orang ngapain takut? Apalagi orang-orang aku Tuhan, ku tendang ya. Aku kalau ada laki-laki ngaku nggak Tuhan sama aku tendang ya, ku lempar habis itu ku kabur. Gitu aku ya. Aku jujur ya, kalau ada laki-laki ngaku-ngaku Tuhan sama aku, ngeraba-raba aku, ku tendang barangnya habis itu ku kabur kan. Pasti dajal nih. Ini pasti dajal nih katakan. Takut aku kabur aku, takut nanti aku terpincut kepada setan Tuhan yang terkutuk kan. Takutlah aku. Nanti tiba-tiba aku jadi menyembah Tuhan yang terkutuk pula. Sudah menyembah Tuhan yang maha mulia, tiba-tiba menyembah Tuhan yang terkutuk. Nggak mau aku. Halo 96. Halo, Assalamualaikum nih. Agamanya? Islam lau nih. Janganlah bikin profil itu naik di Komal Lintas Agama. Profilnya profil nggak bagus. Itu Minta profilnya Pak Yesus. Ya nggak boleh gitu, jangan. Nggak, wala Harus boleh tasubul dong, ladzina nih. yad'una min dunillah. Udahlah, aku mau Islam mau Kristen di sini kalau nggak bisa ikut aturan aku, nggak apa-apa lah. Ganti akun dulu, ganti profil Oke, dulu baru turun naik nih, ke turun. atas. Oten kejang-kejang anjing. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita di sini. Nggak boleh walaupun kalian Islam, walaupun kalian pendukung aku. Kalau salah ya katakan salah, benar katakan benar. Nggak bisa, ya. Yang naik ke atas, saya minta tolong hargai juga Komal ini. Di sini tempat saya berdakwah, tempat saya memberi pengajaran. Kalau kalian katanya mendukung saya, tapi kalian justru ngotor-ngotorin, kan saya yang tersakiti jadinya. Nggak usah kayak gitu. Kita ini sedang bertempur menunjukkan bahwa Islam itu penuh dengan akhlak. Bukan berarti kalian bilang marah-marah aku tuh kan ada akhlak. Marah dan ramah itu harus diletakkan pada tempatnya. Kalau penghujat yang suka ngatur-ngatur dan menjajah, aku ludahi pun aku berani. Dibunuh pun boleh. Kalian nggak pernah ya ketika ada pengkhianat zaman Rasulullah boleh dibunuh. Seseorang itu boleh dibunuh atas ada haknya, ada haknya. Bukan berarti kita main bunuh-bunuh aja, enggak. Tapi karena ini Komalku, aku yang bertanggung jawab, nggak boleh ada orang yang mengatur. Harus ikut aturan yang telah aku buat. Nah, aturannya adalah kalau kalian non Muslim, kalian bertanya aja. Kalau kalian nggak ada ilmu, nah kau agama kau apa? Ngapain kau naik lagi? Katanya kau minta turun, nggak tahu diri. halo. Kau ngapain? Iya, Kau ngapain ke sini? Kau ngapain ke kalau sini? mengaku-ngaku Islam itu semua orang punya Turun hak. kau, nggak usah kau, nggak Karena peduli tidak- aku mau kau ngomong apa. Kayak emang kau siapa? Siapa kau? Emang kau layak didengarkan? Kalau kau layak didengarkan, minimal kau tunjukkan mukamu dulu pansos kau. Kau buka Komal sendiri. Kalau kau itu nggak ada gunanya di Komal ini, tidak bisa mengedukasi, nggak ada layaknya kau di sini. Di bawah kau tap-tap layar, ya. Tapping-tapping layar kau ya. Bagus. Nah, ini nih pemakan babi naik lagi. Ngapain lagi pemakan babi? Assalamualaikum Nggak usah kau warahmatullahi assalamualaikum. Aku udah tahu kelakuan kau kayak tadi. Kau udah ngata-ngatain aku kayak babi. Kau kan pemakan babi. Kau ada babi satu. saja. Inilah pemakan babi sekeluarga nih. Keluarga kau dan babi satu. Babi di dalam dirimu. Kau di dalam babi. Ini nih kelakuan kapir-kapir nih. Emang gitu sok-sok baik depan kita. Padahal kelakuannya kayak dajjal. Sok-sok baik. Kalau nggak pansos, kalau nggak ngapain? Di sini tempat orang bertanya tentang agama Islam, ya. Gitu. Nggak penting kalian itu. Kalian yang mau kejang-kejang di bawah kejang aja. Kalian tap-tap layar aja kalian di bawah. Halo Bun.
Oke, kita langsung Ya. materi ya. Kita langsung materi aja. Oke, materi. Jadi teman-teman, saya mengatakan kalau kita kaji secara ilmiah, yang namanya agama dari langit itu tidak semua datang dari Tuhan. Karena Lucifer juga itu dari langit. Agama binaan Lucifer itu pasti merugikan orang lain dan merugikan penganut agama tersebut kalau aturan di agamanya dilaksanakan. Ya, contoh, berdamai dengan orang-orang jahat, membiarkan orang-orang jahat berbuat jahat tanpa boleh dihukum. Itu Lucifer. Kenapa? Lucifer senang dengan orang-orang jahat. Dalam Islam jangan macam-macam. Kau berzina aja dengan suami orang, laki orang. Kalau kau ada suami laki orang, kau harus dirajam sampai mati. Itu kafaratmu. Nah, kalau kau misalkannya mengambil punya orang, tanganmu harus dipotong. Ada hukum hududnya di dunia. Kalau kau tidak melakukan hukum hududmu di dunia, maka kau dapat kafarat yang lain, mungkin penyakit apa gitu. Karena Allah akan berikan kafarat. Tapi kalau ada agama yang berdamai dengan para penjahat, ya agamanya itu sendiri penjahat-penjahat semua isinya. Makanya dia nggak mau penjahat-penjahat dihukum. Kenapa? Ya karena isinya semua penjahat. Itu loh. Jadi kalian yang Kristen-Kristen yang naik ke sini diizinkan bertanya agama saya, bukan menjelaskan agamamu, ya. Di sini kalian bertanya agama saya. Sekali lagi saya tegaskan, di sini kalian bertanya agama saya, bukan menjelaskan agamamu. Tapi boleh menjelaskan agamamu asal kau bisa buka kamera. Gitu. Halo Bapu. Halo, Assalamualaikum. Agamanya Islam ya Pak? Alhamdulillah saya Oke. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak ada yang mau disampaikan? Ini diskusi lintas agama dengan kaum kufar, boleh bertanya tentang Islam di sini. Saya insya Allah menjawab sebagai narasumbernya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini saya mau minta penjelasan dalam hal tentang agama. Saya kan seorang Islam, jadi ada saudara saya yang sudah masuk Kristen dan sekarang saya itu marahnya itu sungguh luar biasa. Apakah saya tidak berdosa atau bagaimana Mbak Uni? Marah itu hak, tapi marah itu bukan yang membuat kita menjadi hewan ya. Jadi mengikuti hawa nafsu, kan Rasulullah bilang la taqdab walakal jannah. Bukan berarti marah itu haram. Marah itu natur yang Allah berikan. Boleh, tapi tempatkan pada tempatnya. Marah dengan cara menzolimi nanti dosa kezoliman itu. Jadi marah boleh. Upayakan kemarahannya menjadi baik. Contohnya gini, marah karena saudaranya jadi Kristen, pelajari kekristenan, diskusi dengan mereka, bantah. Kalau dia sudah tidak mau, berarti itu hak Allah. Karena anak Nabi Nuh aja itu juga ditinggalkan dan dikatakan Allah bukan kerabatnya lagi, karena dia telah ingkar kepada Nabi Nuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke Pak, udah saya mau langsung kajian materi. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama, sehat selalu Pak. Semoga dirahmati oleh Allah. Oke, saya jawab komentar dari Stephen, seorang Kristen perempuan, ya Kristen betina. Kenapa saya katakan betina? Di depan komal kita sok baik, padahal kelakuannya ada penghujat. Ngapain nanyain agama sampah? Kau kemarin nanya agama aku, sekarang kau bilang ngapain nanya agama sampah? Ini kutunjukkan kau yang sampah ya. Ini kutunjukkan kau yang sampah ya. Oke. Yang mana yang sampah? Justru menurut Paulus yang sampah itu firman Tuhan Bapakmu. Nih, Tuhan Bapaknya Yesus yang sampah. Ya, itu Taurat. Kata siapa? Kata Paulus. Kau tengok nih. Ya, kau tengok nih. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Nah, apa yang dilepaskan oleh Paulus? Taurat. Jadi Taurat dikatakan skubalon, yang dalam bahasa aslinya adalah tinja, kotoran manusia, tapi diterjemahkan menjadi sampah. Berarti yang sampah itu menurut Paulus adalah Taurat, kitab yang kau anggap sebagai perjanjian lama sekarang, yang bahkan diperintahkan Yesus untuk ikuti. Nah itu, si Paulus mengatakan dia telah meninggalkan semua hukum Taurat itu, karena menurut Paulus itu adalah sampah, dari kata skubalon, artinya tai. Jadi yang kau bilang agama sampah justru adalah agama kau sendiri, agama Tuhan kau sendiri. Berarti kau bilang Yesus penyembah Tuhan sampah, berarti parah kau deh, Stephen. Berarti menurut kau Yesus selama ini mengikuti Taurat itu mengikuti sampah.
Ih, parah kali kau, Stephen. Apa kayak gini kalau jadi Kristen kok menghujat agamanya sendiri? Masa dia bilang Tuhannya itu pengikut agama sampah? Tuhan bukan Yahudi, pengikut Torah. Kan Tuhanmu sendiri mengatakan aku tidak datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang menggenapinya. Gitu loh, Ten. Kau jahat kali kau bilang agama Yesus itu sampah. Janganlah kau menghujat. Nanti kau dilaporkan si Dosma. Oh enggak ya, kalau Kristen menghujat nggak apa-apa kata Dosma. Yang nggak boleh menjelaskan kebenaran itu Islam, dituduh menghujat. Betul ya? Itu kalian, ya. Okto Zebua, kasihan ibu ini. Ngapain kau kasihan sama aku? Tuhanku Tuhan nggak pernah mati. Tuhanku Tuhan pencipta manusia. Yang kasihan itu adalah orang yang ngaku-ngakunya masuk surga, tapi nggak dijanjikan surga sama Tuhannya. Sembahannya nggak pernah ngakui bahwa mereka itu pasti masuk surga. Itu kasihan aku. Aku ngapain dikasihani? Karena Allahku menjamin, bahkan Nabiku menjamin. Kulu umatin yadkhulul jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga loh. Nabiku menjamin aku masuk surga. Ngapain kau kasihan sama aku? Di dunia kalau aku ikut Al-Quran, aku akan bahagia hidupku. Ngapain kau kasihan sama aku? Biaya kuliahku udah ditanggung orang, makanku ditanggung orang, hidupku cuma tinggal berdakwah. Ngapain kau kasihan sama aku? Anakku sehat-sehat, cantik-cantik semua. Apa yang perlu kau kasihan sama aku? Aku ngemakan gak kekurangan. Kok kau pula yang kasihan? Yang kasihan tuh kau. Hidupmu di dunia susah, ngaku-ngaku masuk surga, padahal gak dijamin sama Tuhannya masuk surga. Kok aku yang dikasihani? Bukan aku yang perlu kau kasihani. Kasihanilah dirimu sendiri yang ngaku-ngakunya masuk surga, tapi tidak pernah dijamin sama Tuhannya. Kalau aku nabiku, di dunia juga kami bahagia, di surga juga masuk surga. Kenapa kau kasihan sama kepada kami para ahli surga? Aku walaupun berbuat dosa, walaupun berbuat maksiat, selagi aku tidak pernah ingkar, kafir, syirik, musyrik, pasti masuk surga. Walaupun seandainya dosaku terlalu banyak, harus dikafarat dulu. Kafarat itu banyak, di dunia bisa, di yaumil hisab bisa, di alam kubur bisa. Gitu. Ya, lo Bristian, agamanya apa? Ya, Bristian. Oke, turun dulu. Yang tidak ada kepentingan, turun. Turun ya. Turun. Toko Erna Kusuma. Kak Toko Erna Kusuma mau bagi-bagi jilbab kah sama aku? Langsung ditagi aku bentang-bentang pemilik toko yang naik ke atas ya kan. Halo Kak Toko sehat? Semoga tokonya laris manis ya Kak. Maaf Assalamualaikum, Uni, kepencet. Maaf Iya Uni, kakak sayang, turunkan nggak apa-apa. Uni. Assalamualaikum kakak sayang. Halo, aku siapa? Aku siapa? Halo? Aku siapa? Oke, turun dulu. Jadi jangan kasihan kepada umat Islam. Ngapain kalian kasihan sama umat Islam? Jelas-jelas umat Islam ini dijamin masuk surga. Ada dalilnya. Kulu umatin yadkhulul jannah. Udah kalian? Jamin aja enggak masuk surga. Ngaku-ngaku aja masuk surga. Otman Gumanti. Yang naik saya naikin ya. Uni kalau Iran itu gak apa? Ya kok sensus lah di situ ada Syiah. Ada yang bukan Syiah. Apa kaitannya diskusi lintas agama dengan Iran? Nggak tahu aku apa kaitannya. Yang ada kaitannya aja lah tanyain. Ya. Kita di sini diskusi lintas agama, bukan membahas tentang geopolitik. Halo Raja Alifa. Halo juga. Ya, silakan Pak Raja. Agamanya apa Pak? Di sini penting tahu agamanya apa, biar bisa langsung Islam. diskusi. Ya. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa yang mau disampaikan Pak? Yesus bukan, temanya Yesus bukan Allah. Iya. Jadi Yesus itu sebenarnya siapa? Orang. Dalam luar itu lentur ada rata realistisnya doang. Halo kemarin di mute dulu ya, kemarin ya. Ada lagi Pak? Jadi orang kok disembah? Jangan nanya saya dong, kan saya nggak nyembah orang. Saya Islam.
Kalau sama Ya saya kan? tanya tentang Islam, dan itu pun yang nanya nonis aja, jangan Islam. Kalau bapak mau nanya kenapa orang disembah, tanya Kristen lah, yang sama saya. Oke, salah orang bapak, masuk Oh, komal Kristen. Kalau bapak mau nanya, saya bukan Kristen. oh benar juga ya Bu ya. Ya iyalah Oke pak. Bu, makasih banyak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembaren, halo kembaren, buka mic-nya kembaren. Halo kembaren. Aduh, oke. Kalau mau tanya-tanya tentang kekristenan, tanya Kristen aja. Saya bisa menjelaskan, tapi bukan kapasitas saya. Kecuali ada Kristennya, nggak apa-apa. Biar mereka bisa meluruskan kalau menurut mereka saya salah. punya Halo Pak Ari. Topan Surade, mohon maaf ini nanya boleh ya? Emang nanya boleh? Silakan Pak Heri. Oke, turun dulu. Ya. Oke, kita kembali ke tema kita ya. Yesus bukan Allah ini adalah bentuk memuliakan agama Allah. Masa nama kita disematkan ke berhala, ya? Tidak pernah tidak ada satupun prasasti, tidak ada satupun bukti-bukti konkret, tekstual, kontekstual bahwa Allah sebagai nama Tuhan pernah disematkan kepada berhala, termasuk bulan. Tidak pernah ada bulan bernama Allah. Jadi nama Allah ini terjaga secara natural karena memang ini adalah asma mulia. Kalau Yesus banyak, nama orang aja banyak. Ya, nama orang aja banyak. Banyak, udah nggak tahu lagi lah. Zaman Yesus hadir aja nama penjahat aja namanya Yesus. Ya, seperti itu. Yang mau naik Oten tolong di typing K1 aja. Udah banyak banget nih yang Islam mau naik, nanti ngaco lagi. Nah, jadi kalau teman-teman lihat apakah saudara-saudara kita Kristiani ini adalah orang-orang yang jujur ketika diskusi? Kebanyakan dari mereka tuh tidak jujur. Kenapa saya katakan begitu? Ketika kita tanya, apakah Yesus adalah Allah? Mereka bilang iya. Tapi ketika kita tunjukkan bahwa Allah dalam bahasa Ibrani adalah artinya sumpah serapah, mereka lalu langsung berkelit mengatakan, oh bukan Allah ini, tapi Allah itu, Allah ini, Allah itu. Mereka menyebut dengan kata Allah, L-nya satu. Tapi mereka merujuk kepada transliterasi nama Tuhan kita. Sejak kapan nama Tuhan kita jadi sumpah serapah? Nah, ini sebuah penistaan ya, seperti itu. Jadi di sini room ini dikhususkan untuk non-muslim bertanya tentang Islam. Terserah kalian mau agamanya apa, kejawen, Kristen, Protestan, Katolik, apa aja. Boleh bertanya tentang agama saya, ya. Siapa bilang Yesus Allah, Bu? Kristen banyak. Udin 05. Mereka bilangnya Allah, tapi mereka pakai kata Allah. Ini disebut dengan hipokrit. Namanya hipokrit. Yang ada kepentingan naik, jangan naik. Yang mau naik silakan ketik 1. Jangan ketik 1, jangan ketika ngaku Allah itu artinya benar. Apa sih ini? Raja Alifa. Allah itu artinya benar. Bang Raja ada aja. Sejak kapan pula Allah itu ada artinya benar? Bang Raja belajar di mana itu? Hati-hati loh, orang Islam jangan sembarangan typing loh ya. Hati-hati buat orang Islam, kalau nggak ada ilmu, informasi yang diberikan jangan sembarangan. Jangan sembarangan loh, ya. Jangan sembarangan. Karena kalau orang Islam sembarangan itu nanti menyesatkan orang. Ya, bahaya. Dalam Islam itu al-isnad minaddin. Sanad itu adalah bagian dari agama. Apa yang diajarkan para ulama itu yang kita sampaikan. Jangan buat ajaran sendiri. Ya, Allah itu proper name, nama Tuhan. Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dari kata al-ilah, sang Allah. Ada yang mengatakan tidak berawal, mau al, mau lah, mau hu, tetap merujuk kepada Allah. Ya. Jadi Allah itu adalah proper name, nama. Nama, ya. Seperti itu. Nama itu bisa ditranslate tapi tidak semua nama. Ya, ada nama yang ada artinya tapi nggak bisa diganti dengan translate-nya, tetap namanya itu. Misal ada orang bernama hantu, makhluk yang dianggap dipercaya, nggak bisa namanya dipanggil makhluk yang dianggap makhluk yang dianggap mengerikan, makhluk yang dianggap mengerikan, nggak ada, tetap hantu.
Mau dia ke Amerika tetap hantu, mau ke Jepang tetap hantu. Nggak bisa diganti menjadi hantu, hante, nggak bisa. Itu namanya proper name, ya. Jangan mempermainkan nama Tuhan kita. Tidak boleh. Ya, nggak boleh. Halo Osama, agamanya apa? Iya, Kristen. Oh iya, Kristen. iya silakan. Yang Kristen di sini boleh bertanya tentang agama saya, boleh menyinggung tema, menjelaskan tema, membantah saya, boleh asal bisa buka kamera dan tunjukin data kalau mau membantah tema. Tapi kalau untuk bertanya saja nggak apa-apa, nggak pakai kamera, boleh. Silakan. Sebentar ya Bunda, sebentar ya. Oke, boleh. Ya Pak, buruan Pak. Saya juga nanti mau persiapan untuk berbuka. Ya, halo Bunda. Ya. Halo, silakan. Bunda Uniripa, ya. Mm-mm. Ini temanya apa ini Bunda? Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Oh iya. Ya, kalau dikatakan Yesus bukan Allah, iya saya setuju, Mbak. Kecuali dikatakan Yesus bukan Elohim, ya saya nggak setuju. Kenapa? Karena Yesus Yesus bukan kan, Elohim. Iya, Oh, Yesus kalau bukan. Elohim, oke, nanti kita Iya, bahas. sebab Allah kan di sini kan Allah itu kan nama Tuhan nama Tuhan negeri Mekah kan, Mbak ya? Bukan, nama Tuhan seluruh alam semesta, nama Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Coba tunjukin data kalau nama Allah adalah nama Tuhan negeri Mekah aja. Setahu saya Tuhan yang Tuhan lokal itu cuma Yesus yang nggak pernah keluar dari mana-mana dan ngakunya cuma Tuhan Israel doang. Jadi tidak pernah Allah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan lokal. Jadi jangan dipelintir ya. Kalau bicara pakai data, kalau saya bisa tunjukin kok. Surah Maryam 71 itu bagaimana? Oh, Mbak? itu artinya gini, Allah pemilik Tuhan yang menjadikan Mekah sebagai negara ya, daerah yang disucikan. Bukan pernyataan aku hanya Tapi Tuhan nggak lokal untuk ditulis. Mekah. Iya. Begitu Cuma Pak ditulis terjemahannya. itu. Ya memang Kami terjemahannya hanya gitu. Kami hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang menjadikan negeri Tuhan Mekah ini suci. Tuhan yang menjadikan Nggak ada negeri situ ini suci. menjadikan, Mbak. Hanya Loh, kok Anda yang tulis. membantah saya? Di sini nggak tahu diri banget Kristen nih. Tuhan lokal itu cuma Yesus, nggak pernah Masalahnya- keluar negeri, nggak pernah keluar kemana-mana. Iya, Jangan masalahnya kurang kan- ajar. Saya lagi ngejelasin sorry. jangan dikurang ajar di sini. Inilah kurang ajarnya orang Kristen. Mereka kurang ajarnya ketika kita ditanya agama kita Bunda. jawab, tapi mereka Saya jangan kan kurang membacanya ajar. begitu. Nggak gitu. Makanya saya luruskan. Anda kan Kristen. Anda kitab Anda terjemahan aja Anda nggak paham. Ini kurang ajar. Memahami Al-Quran kami dengan terjemahan lalu mempelintirnya. Giliran diluruskan malah menolak. Itu namanya kurang Iya, di ajar. mana? Ini saya tunjukin dulu. Diam, jangan kurang ajar. Oke, Kan saya oke, bilang oke. nih, Kristen mentang-mentang kalian udah biasa kurang ajar, jangan kurang ajar di koma saya. Nggak bisa. Saya hanya Dengar membaca ya. kok, Mbak. Masa Jangan dibilang kurang ajar. Ya kurang ajar itu. Kan saya diluruskan. Tuhan Iya, saya kalau tidak mereka- pernah mengatakan dirinya Tuhan lokal. Bentar Kak, bentar. Dalam Al-Quran saya dikatakan Allah, kami diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang menjadikan negeri Mekah ini suci. Lalu kau bilang Tuhanku Tuhan lokal. Yang lokal itu seperti Tuhan kau. Contoh, hanya untuk Bani Coba- Israel saja. Contoh Coba diam dibaca dulu. ulang, Mbak. Ini kok kurang ajar ini Kristen-Kristen yang naik ke komal kita ya. Kurang ajarnya berlebihan loh. Kau kan Tuhan tanya lokal itu sama Tuhan aku. laki-laki yang pakai kontol Iya itu dia. laki-laki, kurang ajar banget Tuhan nih rasis laki-laki itu kok. namanya. Iya, bentar-bentar Ya. Kak. Jadi Tuhan lokal Ya, itu coba teman-teman. ditunjuk Tuhan rasis Diam cuma dulu. pakai kemasannya biru. Tuhan Sabar rasis. Kak, sabar Kak. Sabar Kak, sabar Kak. Tenang, Tunjukkan tenang. kalau ada tulisan. Agama Iya, kasih aku tunjuk. bina, Ya, kasih setan. Kak, sabar Kak, Kakak sabar dulu. Aku nggak bisa jelasin Enggak, kita nanti. pakai data. Kita Diam pakai dulu. data. Memang Iya, datanya diam kalau dulu. Yesus punya kontol.
Kan Kak Iba, Tunjukin. diam Dia dulu. kontrolnya itu apa? Bukan punya kontrol itu dia. Apa dia? Enggak, datanya ada enggak? Hah? Datanya dia kontrolnya nggak berfungsi. Datanya kontrolnya nggak berfungsi. Shh, jangan, puasa. Kawannya modal congor aja kau. Kau juga lebih parah lagi, kau bilang Tuhanku Tuhan lokal kayak Tuhan kau kurang ajar. Bukan saya bilang, Ya, coba sabar. di Kau yang bilang Tuhanku cuma Tuhan emang lokal. Yesus suka laki-laki Coba ya? dibaca. Hah? Emang Yesus suka laki-laki? Datanya mana dia dibaca. dia nggak punya istri? Mari Dia suka laki-laki loh. satu. Iya, Hah? sabar kau. Kak. Dengar ya. Kak, sabar. Dengar ya. Jangan menuduh kita Nah, orang lain. sebentar. Yesus suka laki-laki. Datanya dia nggak punya istri. Dia nggak suka perempuan. Iya, sabar. Puasa bangun tidur langsung emosi. Astaga, istighfar ya. Dengar ya. Jangan kau menuduh Tuhanku Tuhan lokal. Karena apa? Yang Tuhan lokal itu adalah Tuhannya yang mati di satu tempat, yang gak pernah kemana-mana, dan tidak pernah mengaku Rabbul Alamin. Tuhanku pernah mengatakan, milik Allah lah timur dan barat. Milik Allah lah segala sesuatu. Milik Allah lah timur dan barat. Bukan berarti Allah aja, Allah cuma di Mekah doang. Jangan mentang-mentang kau terbiasa kurang ajar, lalu dikomalku kau kurang ajar. Jangan. Kenapa? Tuhan Di lokal sini itu yang punya satu nationality. Bali aja nggak pernah kunjungin. iya, sama. Dasar Tuhan lokal. naik kambing aja, kambing lebih kencang larinya. Keledai. Oh, keledai. Sabar, ini kakak nggak Tuhan loyo. sabar. Udah itu kita nggak usah bawa alat vitalnya lah, kita nggak usah bawa, Enggak, ya. memang Tuhan lokal itu dia Tuhan Memang yang Tuhan Tuhan di lokal. satu daerah. Ada aku datanya ada. Data tertulis bahwa hanya di Israel saja engkau ya Tuhan. Itu ada datanya di Perjanjian Lama. Ya ada. Ya. Nggak usah kita ini ada. Hanya kau di Israel saja. Hanya di Israel saja nih. Ya, itu baru Tuhan lokal. Itu pernyataan tegas, ya. Tapi kalau Allah itu bukan Tuhan lokal, tapi milik Allah lah segala sesuatu tuh. Karena gelarnya Rabbul Alamin, ya. Jadi kita lihat teman-teman ada tertulis Tuhannya Kristen tuh Tuhan lokal tuh tertulis, ya. Hanya di Israel saja engkau Tuhan. Dan faktanya Yesus lahir di Israel, nggak pernah keluar dari Israel. Bahkan dia melarang muridnya untuk mengajarkan agamanya keluar Israel. Itu fakta. Dia aja punya etnis Yahudi kok, ya. Nih. Seluruh Israel hanya engkau Tuhan di Israel gitu. Nih. Sabar ya. Aku punya datanya itu. Nah, jadi nggak ada ya. Dan Tuhan Israel ini selalu mengatakan dirinya adalah Allah Israel. Jadi bukan Allah seluruh alam semesta. Cuman Allah Israel doang. Nah, itu baru Tuhan lokal ya. Nah, dalam Quran nih ya, dalam Quran. Nah, orang Kristen ini kurang ajar emang kalau naik ke tempat kita. Kita suruh bertanya agama kita yang jelasin dia nggak terima. Ya, memang kurang ajar. Saya akui tadi itu kurang ajar itu. Tunjukin ya. Bentar, ini datanya. Ya, jadi tema kita bagaimana sih diksi kalau Tuhan lokal, ya? Nah, Tuhan lokal itu Tuhan yang nggak pernah keluar dari suatu daerah. Ya, Tuhan itu hanya di daerah tertentu dan dia mengaku bahwa dia itu hanya Tuhan untuk satu etnis. Seperti itu ya. Medi Arianto udah dibilang berkali-kali jangan masuk apalagi naik room kampungan. Loh kok kampungan? Room ini punya data ya. Bilang aja kalau kau malu agamamu terbongkar di sini karena ternyata Tuhan kau Tuhan lokal. Tuhan kau tuh Tuhan lokal karenanya ada di Yerusalem ya. Itu fakta. Gitu ya. Kok malu kau dia dikatakan bukti kalau Yesus itu tidak pernah keluar negeri. Kau tunjukkan aja ada nggak jejak-jejak dia pergi keluar negeri menggunakan data di kitabmu. Kalau nggak ada berarti dia Tuhan lokal. Gitu ya. Sabar ya, jangan itu Bang Teguh suruh tuh, Bang Mesia tuh suruh sabar tuh. Aku mah insya Allah sabar. Aku mah pakai Bang Mesia tuh nggak sabaran baru bangun tidur. Bilangin Bang Teguh tuh dimarahin Bang Teguh tuh, diawasin sama
Pengurus Mesia loh. Oke, kita bahas ya. Quran surah An-Naml ayat 91. Ini fitnahnya ya. Nih aku tunjukin pakai bahasa Arabnya teman-teman ya. Nih, mereka tuh lucu. Mereka tanya agama kita tapi kita nggak menjelaskan, malah mereka nggak terima. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi haramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Kan binatang Kristen tadi itu. Nih binatang kali dia, kurang ajar, dipelintir kitab kita. Nih, sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah dijadikannya suci. Ini loh. Jadi di situ bukan hanya Tuhan negeri ini, bukan, tapi kami hanya diperintahkan menyembah Tuhan yang menjadikan negeri ini suci. Tuhan negeri ini yang dijadikan suci. Itu artinya itu merujuk konteks bahwa Allah mengklaim bahwa negeri itu dijadikan suci oleh Allah. Nah gitu. Kalau Tuhan lokal itu Tuhan yang hanya di Israel, lahir di Israel, mati di Israel, dikutuk di Israel, di apa, di Palestina, di Palestina. Tuh ya, hanya di Yerusalem, hanya di Yerusalem, hanya di Yerusalem. Gitu ya. Jadi jelas di situ tidak ada diksi bahwa Allah hanya Tuhan untuk negeri Mekah saja. Tapi kalau Tuhan Bani Israel aja ada, urus dulu ingusmu, nggak mau aku Tuhan kau di dalam lubang hidungku, soalnya nggak mau aku ngurus ingusku, biar aja Tuhanmu di dalam situ. Gak apa-apa. Halo Maria. Halo Maria. Nih, kutunjukkan sama kalian ya Tuhan lokal ya nih. Nih, oke turun dulu ya. Kalau nggak ada ininya ya, turun dulu. Nih, kita turun dulu. Oke, nih ya, kau tengok nih. Kalian Kristen-Kristen tengok nih ya. Maka kembalilah perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu. Sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Tuh, Tuhan kau di Yerusalem aja tuh. Sampaikanlah itu di hadapan Allah di Yerusalem. Nah, Allahnya ada di Yerusalem. Ini baru definisi Tuhan lokal yang benar. Karena Allahnya hanya ada di Yerusalem. Allah di Yerusalem. Tuh. Ya. Jadi Allah tidak bertempat. Allah nggak butuh tempat. Kalau Tuhan kalian cuma ada di Yerusalem. Karena faktanya Yesus lahir di Yerusalem dan tidak pernah keluar dari Yerusalem. Itu definisi Tuhan lokal. Ya. Seperti itu. Mana lagi nih? Mana ya? Ini. Nah, adalah Tuhan di Yerusalem, jelas Tuhannya di Yerusalem. Nih, Tuhan di Yerusalem, Tuhannya bertempat. Nah, bahkan Tuhannya mati dan hidupnya di Yerusalem tuh. Nih ya, di Yerusalem. Tetapi tetap bagi Tuhan di Yerusalem. Tuh, Tuhan di Yerusalem. Begitu. Itu baru definisi Tuhan lokal. Kalau kita mau membandingkan yang disebut dengan Tuhan lokal. Oke, silakan ya bertanya, tapi bukan kurang ajar ya. Di sini diizinkan bertanya, bukan untuk kurang ajar. Nggak boleh kalian kurang ajar di Komal ini, karena Komal ini tempat aku menjelaskan agamaku. Kalau aku jelaskan agamaku, bukan kalian yang tantrum. Jangan kalian yang kejang ya. Gitu. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun tidur dengarnya nggak enak banget. Memang dasar negara agama penjajah. Kenapa kak? Bangun tidur udah batalin puasa. Iya, saya lagi ngejelasin agama saya. Kau selalu ngehujat Yesus. Loh, kok aku Wede James? Kau yang ngutuk dia. Memang kau yang bilang dia sudah terkutuk itu dia. Aku pula yang bilang ngehujat. Harus bangga loh orang bantu ngutuk hujat dia. Itu selain bangga kan? Bible-nya sudah kutuk dia. Itu di konten.
Kalian tuh jangan kualat lah. Kalian yang ngutuk Tuhan kalian, kami yang dituduh menghujat. Kalian yang bilang Tuhan kalian Tuhan lokal, kami yang dituduh menghujat. Kalian yang mengatakan Tuhan kalian mati diseret, kami yang dituduh menghujat. Kalian yang bilang tangannya ditombak bolong, kami yang dituduh menghujat. Kalian yang bilang kalau dia dikatakan domba, kami yang dituduh menghujat. Kalian ini kayak melemparkan kesalahan, mentang-mentang dosa kalian dari tebus Tuhan. Setiap kalian yang salah, orang lain yang menanggung kesalahan kalian. Emang nggak bertanggung jawab kalian ini loh. Kalian kok yang menghina Tuhan kalian? Kami yang dituduh menghujat karena memuliakan Tuhan kalian. Lucu-lucunya kalian ini loh. Kalian disuruh bertanya agama saya, kalian bilang Tuhan saya Tuhan lokal. Sementara dalam Al-Quran saya dikatakan Allah Rabbul Alamin. Pernah nggak Tuhan kalian yang bernama Yesus itu mengatakan dirinya pemilik alam semesta? Bahkan dia sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan dia pun berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Bahkan dia juga berkata bahwa aku tidak menghakimi penghakimanku karena Allah, kayak gitu-gitu. Kok kami pula yang menghujat? Memang biadab kalian ini kelakuannya loh. Dulu waktu masa inkuisisi, nuduh-nuduh langsung dibakar orang, langsung dibunuh orang. Sekarang kalian giliran orang diskusi lintas agama, nuduh penghujat, di giliran minta data video potongan yang kalian jadikan laporan ke kantor polisi. Emang biadab kalian itu loh. Emang binatang kalian itu kelakuannya loh, jahat. Kalian nuduh orang menghujat, tapi di mana masa 1000 videoku di YouTube itu nggak ada satu konteks video yang terbukti aku menghujat Tuhan kalian. Karena nggak ada yang terbukti menghujat Tuhan kalian, kalian edit video potongan, kalian bilang aku menghujat, kalian laporkan kantor polisi. Emang biadab kalian itu loh. Iya, Itu polisi kok bisa menerima itu ya? Surat itu Nggak tahu lah potongan kita. begitu. Kan hak kewajiban polisi itu menerima setiap laporan, baru nanti ditanya gitu di. Tapi kalau surat video potongan itu mereka bisa kena loh. Jangan-jangan mereka main di dalam. Janganlah, itu spekulasi, kita nggak boleh nuduh gitu. Orang insya Allah kok nggak boleh. Pasti ada polisi yang nonton kita. Jangan, aku nggak mau kayak gitu. Nanti kita ini nggak boleh tendensius. Jangan gara-gara ada satu kelakuan orang jahat terus kita menggeneralisir. Nggak boleh gitu. Aku Iya yakin sih, kok itu penyidik negara- aku iya. tuh orang baik, insya Allah. Baik. Penyidik aku orang yang pasti insya Allah beliau berpihak kepada kebenaran. Aku percaya itu. Negeri Karena penuh gini, itu memang begitu. Baik mereka. ya, jadi apapun yang terjadi itu aku percaya kalau kita benar akan dilindungi. Kalaupun kita kena persekusi berarti itu ujian iman kita. Insya Allah kok nggak apa-apa. Yang penting jangan kayak gitu teman-teman ya. Orang Islam jangan gitu ya. Mereka nggak bisa ngambil satu video aku lengkap untuk dijadikan bukti laporan. Nah, karena nggak ada padahal aku diskusi itu sejam, 2 jam, 3 jam, dan itu ribuan video di YouTube, di Google manapun. Masa tidak ada satupun video yang satu konteks pembicaraan itu membuktikan kalau aku benar-benar menyebar kebencian. Buktinya contohnya tadi, aku bilang aku ditanya agamaku aja. Giliran aku menjelaskan dia bilang Allah Tuhan lokal, kan kurang ajar. Padahal secara tertulis Tuhannya yang ada di Israel. Di situ jelas-jelas Allah itu adalah Tuhan yang menjadikan negeri ini suci. Bukan berarti sama dengan Allah adalah Tuhan hanya untuk Mekah saja. Seperti itu ya. Enggak ya. Salah itu. Saya luruskan, tapi jangan kurang ajar. Di sini kurang ajar caranya memotong ya dan mengganggu. Jangan. Kalau Mama Messi ini dia baru bangun tidur, dia mengamuk gara-gara Tuhannya dibilang Tuhan lokal tadi itu. Tetap juga nggak boleh. Nanti puasanya jadi bolong. Jadi compeng. Jadi jelek. Ya. Sabar. Jadi diskusi lintas agama tuh sabar kita. Tuh kata Bang Teguh, sabar, jangan terpanci. Ya halo panda laungan. Silakan. Panda lungan. Silakan buka mic-nya. Halo. Halo panda lungan. Halo. Oke, di mute, diturunkan. Mak Chow. Alhamdulillah akhirnya Pak Arthur terima minyak. Alhamdulillah. Ya mau jangan marah-marah lah. Kenapa kabar gembira malah marah-marah, naik-naik malah bawa-bawa kenti. Nggak boleh ya, buka nanti. Nggak boleh, sabar. Mereka memang akan begitu. Mereka tuh memang namanya juga oten, tapi tetap
kita harus nunjukin bahwa yang lokal itu bukan Tuhan kita, justru sebaliknya. Tuh. Silakan di sini kalian itu Gerard Gabrul, Marida Rustina Simanjuntak, nah gitu bicarain imannya aja loh. Memang perasaan yang saya bicarakan di sini agama saya aja, kok kalian aja yang kegeeran saya bahas agama kalian. Maaf ya, saya bilang nih nggak penting bahas agama kalian itu loh, kecuali ada ilmunya. Bahkan saya udah tahu konteks agama kalian tuh, saya sudah tahu, saya udah belajar. Nggak perlu kalian menjelaskan. WTF Gonial agamanya apa? Serendah itu Kalian ya aja agama kepedean. Serendah itu agama Kristen, nggak ada ilmu di dalam. Jujur enggak, ini jujur ya, secara ilmiah aku nggak tertarik sebenarnya untuk menjadikan, kalau ada pun kayak skripsi kemudian bukan Kristen, nggak bisa dijadikan pilihan untuk ini. Kaidah ilmunya juga bingung, nanti tentang kitabnya secara epistemologi kita nggak bisa tunjukkan, nggak tahu gitu loh. Nah terus apa yang mau dijawab di situ? Siapakah penulis Bible? Kita nggak tahu, nggak bisa kita kaji, nggak tahu, nggak bisa secara apa namanya, secara ontologik sulit untuk dimengerti, epistemologik sulit untuk dipahami gitu. Oh iya dek, Gitu. itu mengenai agama kasih hilang musuhmu itu diserang duluan, itu gimana itu dia? Itu Amerika. Hmm. Kan dari zaman dahulu kan memang begitu. Contoh, saudara Kristen ini dan Katolik selalu mengaku bahwa mereka ajaran kasih. Tapi contohnya yang menyerang Yerusalem pertama sekali juga mereka, Paus Urbanus kedua. Terus yang membunuh jutaan orang itu malah mereka waktu Inkuisisi. Menuduh perempuan sebagai penyihir lalu dibakar hidup-hidup juga mereka. Terus yang menciptakan senjata paling banyak juga mereka. Yang melakukan kolonialisme juga mereka. Yang menjual budak transatlantik juga gereja mereka berkontribusi. Terus kemudian yang memperbudak banyak orang juga rata-rata mereka. Jadi mau gimana coba? Kita nggak bisa, makanya hati-hati kalau membahas agama, memperlihatkan perilaku umat beragama. Kristen adalah agama yang paling buruk kalau dilihat perilaku umatnya. Contoh di apa namanya, daerah-daerah Meksiko itu gara-gara gembong narkobanya ketembak itu langsung berantakan daerahnya. Nuduh-nuduh Irak ada senjata nuklir, ternyata nggak ada, ikut campur dalam negara orang lain. Terus apalagi ya, perbokepan di situ paling banyak, jual miras juga paling banyak, prostitusi juga paling banyak, pentus bola di gereja juga paling banyak. Jadi nggak bisa kita menilai satu agama itu. Aborigin dimusnahkan, suku Indian dimusnahkan, suku Aztec dimusnahkan, suku-suku yang ini dimusnahkan. Ini memang bahaya kalau Ya ngaku-ngaku sekarang agama di depan kasih. mata aja itu gitu ya, di depan mata aja sekarang nyerang duluan mereka. Padahal kasih musuhmu itu di mana itu dia petinggi-petingginya? Apakah di Amerika sana sudah nggak ada lagi pendeta yang mengasihi musuhnya? Lah buktinya kemarin yang perempuan minta susu formula di gereja 33 ditolak, satu masjid malah terima. Jadi udah nggak bisa sekarang ini menuduh-nuduh Islamfobia itu udah nggak laku di sini. Kenapa? Karena pada faktanya secara sejarah yang paling banyak menghabisi nyawa manusia itu mereka, menghabisi suku Yahudi 6 juta jiwa mereka. Malah umat Islam di apa namanya tuh daerah salah satu Albania malah menyelamatkan Yahudi ke Polandia itu dari jejahan atau serangan orang-orang Nazi Jerman gitu. Jadi nggak usah ngaku-ngaku lah, kita itu implementasikan aja. Islam itu nggak pernah loh, orang Islam itu nggak pernah menyuruh untuk kita tuh ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, ahli surga. Justru kalau kita ngaku-ngaku ahli surga malah kita jangan-jangan masuk neraka. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad mengaku dia rahmatan lil alamin tuh faktanya ada. Buktinya walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, ajarannya memperbaiki Eropa di zaman kegelapan. Makanya kalau ada orang Kristen yang pamer-pamer Tuhan di sini, kematian Tuhannya dipamer-pamerin, aku selalu nanya, emang Tuhanmu gunanya buat peradaban apa gitu? Buat peradaban lo ya. Kalau Nabi Muhammad buat peradaban banyak. Buktinya Arab dulu yang saling bertengkar, saling baku hantam, istri orang diambil kayak hukum rimba, bersatu padu di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mengikuti aturan tertentu. Secara mayoritas itu diadu domba sama Oten dulu baru berantem. Gitu. Seperti itu. Jadi
Udahlah, kalau mereka klaim-klaim itu biasa aja. Memang mereka udah terbiasa klaim-klaim. Donat Grand, tai kau nih. Ini pemakan tai, ini suka kan? Mereka tuh bahasanya bahasa kasih banget. Giliran kita diskusi, tai lah yang dibawanya, babi yang dibawanya. Padahal mereka pemakan tai dan babi. Ketika mereka makan babi, mereka sama-sama makan tai. Karena babi pemakan tai. Ketika mereka makan babi, di dalam dirinya ada babi. Berarti mereka dan babi satu. Parah nih mereka nih. Ih, kalian ini kenapa sih? Bahasanya kok kasih banget? Di sini kan kalian cuma bertanya tentang agama aku, nggak ada urusannya dengan agama kalian. Masa bodoh dengan agama kalian? Mau Tritunggal kek, mau Oneness kek, Tungtung kek, apa kek, terserah. Karena kalau kalian jelasin agama kalian kepada kami minum Panadol, sakit kepala masuk rumah sakit. Kalian masuk Islam, kami masuk rumah sakit jiwa, gara-gara memahami Tuhan kalian yang nggak jelas. Namanya sampai sekarang aja masih diperdebatkan. Kata si Mikana namanya Yahweh Yeshua. Ada yang bilang si Paul Jong namanya Yehova, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yeshua, ada yang bilang Yesus. Nggak tahu lah tak mana satu nama Tuhannya. Yahweh lah, itu aja kalian cobalah kalian konsili lagi lah siapa nama Tuhan kalian sebenarnya. Yahweh, Yahweh, Yeshua, apa? Hah? Itu dulu urus. Masa nama Tuhannya aja nggak jelas? Kayak mana kalian berdoa itu? Yahweh kalian berdoa. Yahweh itu baru muncul, bukan nama bahasa Ibrani itu. Jehovah. Apa betul Jehovah? Siapa yang ngajarin? Dadah aja kalian ini loh. Makanya nggak usah jelasin agama kalian di sini. Jangan agama kalian jelasin di sini, karena semakin dijelaskan agama kalian menurut kami semakin gak jelas. Makin bingung kepala. Semakin kalian cerita tentang agama kalian semakin banyak muncul denom. Iya, si Mikana punya denom sendiri, RK punya denom sendiri, Edis punya pemahaman sendiri, si Agatha lagi, apa itu pribadi-pribadi, mobil pribadi katanya. Dikritisi sama Albert Rumampak. Si Edis bilang Yesus punya Tuhan. Si Mikana lagi bilang Tuhan berdoa kepada Tuhan. Si Marsion lagi bilang Tuhan dalam perjanjian lama iblis. Tak mana satu. Pan yang kepala ambo. Mending kami yang menjelaskan agama kami. Siapa nama Tuhan Murifa? Jelas. Allah. Siapa nama Nabi Murifa? 25 nabi yang wajib diketahui. Apa saja kitab yang pernah diturunkan Allah? Jelas. Taurat, Zabur, Injil, dan hadis pula Al-Quran. Astagfirullah. Jelas. Nggak ada ribet-ribet bikin pecah kepala, pening kepala. Ini jangankan nama kitabnya. Ditanya di mana kitab Nabi Edo, oh mencret Nana. Belum lagi itu ditanya siapa penulis kitabnya aja udah mencret. Ditanya lagi siapa yang mengkanon Septuaginta, oh nangis Bombay. Yang dekat-dekat aja ditanya nggak bisa jawab. Yang penting-penting aja ditanya nggak bisa jawab. Siapa nama Tuhanmu? Nggak tahu. Entah Yahweh, hah? Yehova, hah? Yahweh Yeshua, Hamashiach, hah? Jahbah, hah? Yod-Ev-Vave, hah? Tambah satu nama Tuhannya. Itu pun boleh sebar-sebarkan agama kalian ke orang Islam. Ketawa lah orang Islam. Nanti kalau orang Islam ketawa masuk penjara, dituduh menghujat. Kalian yang bikin lucu. Dada aja. Perumpamaan Tuhan kalian lah yang kalian bilang kayak matahari. Ya sinarnya dan mataharinya. Sinar kalian bilang matahari. Sakit jiwa ini. Giliran dimarahin nangis. Giliran ditunjukkan yang benar sesat. Dada aja. Yang pejabat surga lah, kata si Gumasa. Yang Roh Kudus adalah perempuan lah, kata si Luga Tambunan. Belum lagi Pak Suki. Yang Tuhannya katanya Adam pertama, Adam kedua. Adam kok pakai kedua pula si Adam. Ada aja. Adam Inul tuh. Adam kedua. Tahap-tahap aja kalian bilang. Makanya aku bilang jangan kalian menjelaskan iman kalian depan orang yang udah paham agama kalian. Babak belur. Yang diumpamakan es air dan batu lah. Dada aja kalian nih. Makanya jangan kalian GR menganggap aku membahas agama kalian. Enggak penting buat aku. Aku belajar kristologi itu bukan belajar doktrin agama kalian. Dulunya pernah aku coba, makin sakit kepala aku, pusing. Jadi aku ganti, belajar kristologi itu belajar tentang sejarah Yesus. Ternyata nggak ada sejarahnya, yang ada adalah secara teologi. Tidak pernah Yesus itu ada secara fakta historis, gimana ada sejarahnya. Yang ada adalah dia terdata sebagai tokoh teologi. Tapi oknum dalam historis. Kalau Nabi Muhammad tokoh teologi, tokoh historis. Gitu. Kalau mau bantah sini. Debat kita, diskusi kita, pakai data, bawa definisi ontologik, pakai epistemologik.
Jangan diskusi suka bapak-bapaknya doang. Mentang-mentang aku ngaku anak Tuhan terus kau dihargai di sini. Ih, ada laki-laki naik ke sini ngaku Tuhan aja aku berantem kalau seandainya ngatur-ngatur aku. Nggak boleh. Kabur Bang Mesia. Mencret Bang Mesia kan? Tuh. Aku bilang, di sini bukan tempat kalian mendongengkan agama kalian, menjelaskan agama kalian, bukan. Ini room Islam, Bos. Di sini bukan orang bodoh ditanya-tanya agamanya, bukan, tapi orang jahil bertanya agama saya. Emang ini room Ikana yang dinaikkan orang-orang awam terus ditanya-tanya, nanti dipelintir-pelintir lah. Ini room Islam. Ini tempat kami menjelaskan agama kami. Nggak peduli kami agama kalian, mau kalian nyembah antu blau kek, nyembah tuman kek, menyembah mantu kek. Suka kalian aja, nggak ada urusan dengan kami. Tapi ketika kalian di sini yang bertanya adalah Kristen, memberikan parameter yang kalian nggak bisa ikuti, baru aku bukakan kitab kalian. Tuhan lokal itu ada dalilnya di kitab kalian bahwa Tuhan hanya di Yerusalem saja. Ada datanya. Nah, itu baru bisa dikatakan Tuhan dalam definisi lokal. Karena faktanya Yesus memang tidak pernah keluar dari Yerusalem dan dia mengaku bahwa dia diutus untuk bani domba-domba tersesat dari kalangan Israel. Tuh, Bang Gregorius Tuman. Tuhan kemanusia-manusiaan. Si Gregorius tuh. Tuman dia. Mr. Tuman. Mr. Tuman. Ya. Gitu. Tuhan kemanusia-manusiaan. Kalau Tuhan kami nggak ada kemanusia-manusiaannya. Tuhan kami ya Tuhan. Bentuk Tuhanmu kayak apa? Ya kayak Tuhan lah. Ini ditanya, kayak mana bentuk Tuhanmu? Kayak burung. Hah? Kayak orang. Hah? Terus? Dada aja ini. Tuhan kami kau tanya kayak mana rupa Tuhanmu? Ya kayak Tuhan lah, kayak dirinya lah. Kayak gitu Tuhan kami. Ya. Jadi rupa Tuhan kami seperti Tuhan. Kayak mana? Belum tahu aku. Karena aku belum jumpa. Nantilah kalau aku udah jumpa. Di surga. Insya Allah. Yang kayak baru aku merpati cerita. itu apa? Tuhan. Tuhannya orang Kristen. Tapi dalam bentuk roh. Rohnya berubah jadi merpati. Maksudnya rohnya berwujud merpati. Bulunya pun bulu rohani. Paruhnya paruh rohani. Pokoknya bentuknya roh tapi kayak pernah nonton Casper nggak? Casper itu kan bentuk orang. Ini dia kayak kayak gitu-gitulah. Nggak ngerti lah aku, pusing balaku. Jika kami bertuhankan Yesus, apa masalahmu? Apa pula masalahku? Masalah kau lah kalau menyuhankan Yesus. Kau yang punya masalah. Apa pula masalahnya sama aku? Masalahku nggak ada. Masalahku cuma Bang Mesia ini aja. Dia aja yang iyalah. Cuman dia ini yang jadi masalah dalam hidup aku. Nggak ada lagi. Kok kau menuhankan? Kau menyembah kaki ayam aja nggak masalah sama aku? Kau nyembah sendal jepit juga nggak masalah sama aku? Kau yang nyembah orang, kok aku yang bermasalah? Nggak ada masalah sama aku, dek. Silakan. Kau nyembah asap boleh. Kau nyembah hantu boleh. Kok aku pula yang bermasalah? Apa kau Andi dia mandi? Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.